batu atau apa bakal kelihatan. Dan di situ gue ngelihat ada batu gede banget bang, gue lihat dari jauh bang. Gue lihat itu batu gede banget, batu kali lah di pinggiran gitu bang. Tapi yang gue bingung itu batu itu kayak berbentuk pahatan muka bang. Jadi batu dibentuk pahat muka. Mukanya itu muka mbah-mbah, muka kakek-kakek gitu. Itu gue jelas banget ngeliat dari jauh, mata, hidung, mulut lagi senyum gitu, pakai belangkon bang. Tapi makin dekat gue lihat ada rambut tuh bang. Jadi rambut pendek, di belakang kita orang bang semua. Rambut pendek, cowok bang, pakai baju putih polos, celana pendek hitam bang. Cuma ke bawah gue nggak ngeliat. Dia posisinya ngebelakangin lu nih. Ngebelakangin bang. Jadi belakang itu dia nyerong. Ini trek nih, lurus nih bang. Jadi nyerong gini bang, nyerong gitu. Dan itu lu nggak cuma lu aja nih? Bukan gue doang yang lihat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa gue udah kedatangan seorang narasumber. Narasumber gue kali ini salah satu konten kreator pendakian, vlog-vlog pendakian. Dan narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya saat dia mendaki Gunung Merbabu. Jadi gue juga udah penasaran nih seperti apa yang dialamin sama narasumber gue kali ini. Ya udah langsung aja nih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Erwin. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Erwin? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Akhirnya kita silaturahmi nih Bang. Betul bang. Udah sekian lama dari pas puasa ya Bang? Betul, bukber kita. Puasa bukber udah ngerencanain nih mau kolaps, tapi alhamdulillah nih terlaksana nih Bang. Baru hari ini nih. Baru hari ini, karena kemarin-kemarin juga ada kendala gua yang sakit lah, nggak enak badan, terus hujan. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah terlaksana nih. Dan Bang Erwin ini juga punya channel YouTube nih. Nama channel YouTube-nya apa nih Bang? Kenalin dulu nih. Namanya Rek Projects. Rek Projects. Betul. Di situ tentang vlog pendakian. Vlog pendakian ya. Nah, jadi nanti kalian abis nonton ceritanya Bang Erwin ini yang horor banget nih. Jadi langsung aja mampir ke channelnya Rek Projects. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Di situ banyak keseruan-keseruan tentang vlog pendakian. Nanti linknya bakal ada di kolom deskripsi. Dan Bang Erwin, lu menceritain pendakian di Merbabu nih, hal mistisnya apa aja nih Bang yang ngalamin Bang? Jadi waktu itu gue naik ke Gunung Merbabu via Swanting bang. Gue itu naik 12 orang dan ke 12 orang termasuk gue itu ngalamin hal-hal mistis sampai diliatin sosok. Wih, diliatin sosok. Betul. Ya. Tapi tahan dulu nih Bang, biar penasaran. Ya. Jadi buat kalian yang udah penasaran, gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkapnya dari Bang Erwin ini ketika mendaki Gunung Merbabu. Gue mau ngingetin dulu nih. Buat kalian yang menjadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gua, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Erwin ini yang epic-epic. Jadi buruan yang belum subscribe di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Ya udah, nggak usah berbasa-basi lagi, gue juga udah penasaran nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Bang Erwin, bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya Bang. Oke Bang, jadi ini pendakian gua ke Merbabu itu pada bulan Maret Bang, tahun 2022. Belum lama nih Bang ya? Betul, belum lama. Itu tepatnya di tanggal 18-19 Maret Bang. Jadi gue rencana itu nanjak di hari Jumat, turun Sabtu, mau malam Minggu di Jogja Bang, gitu rencananya. Jadi gue dari Jakarta itu berangkat Kamis malam Jumat, tanggal 17 Maret. Dari Jakarta gue berangkat jam 11 Bang. Itu gue naik elf, nyater elf untuk 12 orang. Singkat cerita, sampailah di base camp Swanting Bang. Itu jam setengah 12 siang. Dikarenakan hari Jumat Bang, jadi gue sama teman-teman gue memutuskan untuk nanjak selesai sholat Jumat. Jadi pada sholat Jumat dulu di sana. Sekitar jam setengah 2 itu gue mulai pendakian Bang. Dari base camp naik ojek. Nah pas di ojek ini gue sempat ada omongan sih dari tukang ojek ya Bang, mungkin bisa dibilang pesen lah. Dibilangin gue tuh di ojek, Mas kalau nanti lewat Lembah Mito permisi ya atau ngucapin salam. Nah gue di situ kan namanya baru mulai naik nih, ya gue dengerin, cuman kayak masih
ya udahlah gitu, masih gue nggak hirauin banget gitu kan. Oh iya mas, paling gue gituin doang jawab kan. Oh iya mas, siap gitu. Nyampe di pos ojek pintu masuk hutan itu jam 2 kurang, udah pada ngumpul. Gue langsung berdoa dulu sebelum mulai nanjak. Jam 2 tepat itu gue mulai start pendakian bang. Jalan itu kurang lebih sekitar 1 jam sampailah gue di pos 1 bang. Itu di pos 1 gue masih lancar bang. Dan ini gue 12 orang itu ada cewek 4 bang. Cewek ada 3. Cewek 3 berarti sisanya cowok semua. Nah tapi yang cewek yang satu ini dia udah suami istri, suaminya pun ikut. Nyampe pos 1 itu gue masih lancar itu bang, pada break semua, sisanya ada lanjut jalan. Dan dari pos 1 itu mau ke pos 2 kalau via Swanting ya, itu harus lewatin 4 lembah bang. Ibaratnya itu pos bayangan lah, ada 4 gitu. Jadi lewatin dari pos 1 itu harus lewat ke Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Ngirjan, Lembah Mito, baru pos 2. Yang dimana itu gue rencana sama temen-temen gue itu mau ngecamp di pos 3 bang. Singkat cerita gue lanjut jalan nih bang dari pos 1 ke Lembah Gosong. Itu nyampe Lembah Gosong sekitar jam setengah 3 bang. Situ gue ngeres lagi, pada ngeres semua. Setelah udah ngeres lanjut jalan nih bang ke Lembah Cemoro. Lembah Cemoro masih aman, lanjut jalan ke Lembah Ngirjan. Sempet di Lembah Ngirjan makan buah dulu karena biar energi ada lagi. Itu udah sekitar jam 4 sore. Lanjut jalan nyampe lah gue di Lembah Mito bang. Nah Lembah Mito ini gue nyampe sekitar jam 5. Dan situ cuaca udah agak mendung bang. Di situ rencana karena cuaca mendung, temen gue bilang, Win buka flashlight dulu gak? Nggak usah lah, udah sore takut kemalaman. Karena rencana pengen di pos 3 bang ngecamp. Itu udah jam 5 masih belum sampai pos 2 kan. Pos 3 masih jauh berarti kan. Akhirnya yang lain juga pada pengen buka flashlight, ngeres dulu, mau ngopi-ngopi. Ya udahlah gue ngikut. Karena di situ itu 12 orang itu sebenarnya bukan teman gue semua bang. Jadi itu temannya teman gue. Jadi di situ cuma 1 orang doang nih teman gue. Jadi gue ngikut lah gitu kan. Ya udahlah, ya udah buka flashlight gitu. Yang tadi rencananya pengen ngopi doang bang, ya sampai buka Indomie bang. Ya masak Indomie lah. Ya udah lama lagi. Akhirnya makan Indomie, ngopi, ngerokok, ya kan. Selesai ngerokok jam 6, nggak berasa. Tahu udah maghrib. Akhirnya langsung gue bilang, yuk kita lanjut yuk ke pos 2. Karena kita masih jauh pos 3. Terus gue juga bilang nih sama temen gue, masih Luffy, kalau emang kita kemalaman, mendingan kita pos 2 aja, nggak usah masa pos 3 gitu. Karena ini ada cewek, kasihan juga, takutnya jauh juga pos 3. Karena gue juga nggak tahu nih dari pos 2 ke pos 3 itu jauh atau kagak gitu. Emang sih rencana apa ngecamp itu di pos 3, dan mata airnya itu sebenarnya yang dekat itu di pos 3 bang, dibanding pos 2. Gue bilang nggak, udah nggak apa-apa lah, air masih banyak ini, aman lah, nanti pas summit baru kita ambil air. Oke Win gitu. Jadi setelah habis maghrib gue lanjut jalan bang. Nah pas jalan ini lanjut ke pos 2, ada yang jalan duluan 3 orang, dan gue 4 orang nih di tengah-tengah. Termasuk teman gue Lutfi nih, dan sama ceweknya. Gue jalan, gak lama jalan itu jadi agak nanjak bang. Itu emang di situ udah ada hal aneh sih. Gue nyium wangi-wangi gitu bang. Dibilang wangi kembang, bukan kembang bang, kayak wangi deh gitu. Di situ gue sempat ngeletuk sih ke Lutfi, lo pakai minyak wangi, pakai parfum, lebay lo, bilang gitu kan. Ntar lo diserang tawon aja. Siapa sih ini pakai minyak wangi? Gitu bang. Ya ini siapa minyak wangi? Cewek pakai minyak wangi gitu. Jangan terlalu banyak, ngeri ada tawon. Karena kan kalau di gunung kalau wangi juga kan tawon ngeri bang gitu kan. Kagak banget ya cewek gitu kan. Oh ya udah jalan deh. Itu udah posisi udah agak-agak gelap bang, karena itu kan vegetasi masih rapet. Dari Lembah Mito ke pos 2. Di situ ya udahlah jalan-jalan gitu. Jalan tuh gue masih nggak begitu hirauin tuh wangi-wangi itu. Cuma udah agak-agak mikir aneh lah gitu bang. Nyium wangi gue doang yang nyium masalahnya. Singkat cerita jalan, nyampe lah gue di pos 2 bang. Itu jam 8 malam. Nyampe pos 2 jam 8 malam. Yang dimana di pos 2 itu nggak ada pendaki lain bang. Itu cuma rombongan gue doang, 12 orang. Rombongan lo aja nih betul. Bang.
Dan gue mutusin, gue bilang kayak yang lain, udah kita di sini aja. Karena takutnya kemalaman ke pos 3 karena kita nggak tahu nih jaraknya jauh apa kagak gitu. Akhirnya oke, pos 2 aja ngecamp. Gue ngecamp di situ, gue bawa 4 tenda bang, yang dimana itu 3 tenda itu kapasitas 4, yang 1 tenda kapasitas 2. Yang kapasitas 2 itu untuk yang suami istri ini. Jadi gue tendanya itu, jadi tengah-tengah trek bang. Jadi yang 2-nya di kanan, yang 2 lagi di kiri bang. Gitu. Nah, gue itu di kapasitas 4 nih, yang di bawah gue itu yang laki bini, yang kapasitas 2. Posisi pintu tenda itu gue ke trek nih, jadi hadapan-depan lah, seberang-seberangan. Di belakang gue itu jurang bang, di sini di sebelah kanan gue tebing. Nah sebelah gue itu tenda yang 2 itu. Udah selesai pasang tenda, pada masak nih cewek bang, yang cewek pada masak, yang cowok pada sambil nunggu masakan sambil ngopi-ngopi ngerokok. Nah emang gue di setiap pendakian bang, gue suka iseng bang, di tengah malam entah gue lagi nunggu makan mateng, entah gue nunggu ngantuk, itu di sering banget gue cerita-cerita mistis bang di lokasi. Lu langsung cerita mistis di lokasi? Iya bang, sampai gue cerita mistis di gunung tersebut. Ada temen gue kejadian di gunung itu, kita di situ bang gitu. Ekstrim banget. Isengnya jelek ya gue bang. Selesai gue cerita, makan datang bang. Udah pada makan, udah selesai pada makan, pada ngopi lagi, lanjutin cerita lagi bang. Itu sampai sekitar jam 11 malam baru udah pada ngantuk, tidur bang, pada tidur. Jadi di depan tenda gue emang ada logistik makanan snack gitu dikit. Akhirnya gue tidur. Nah pas gue tidur bang, itu gue tidur belum pulas-pulas banget sih bang. Baru tidur sekitar jam 12 lah. Gue kan pada tidur jam 11 malam. Itu sekitar jam 12 gue kebangun. Gue ngedenger kayak ada yang jalan bang ke arah tenda gue tuh. Dari seberang ya, dari seberang jalan. Tapi dia ke belakang tenda gue bang. Ya gue pikir kan, mungkin teman gue nih mau ngencing gitu. Cuman gue dengerin, kok pas belakang dia nggak berhenti bang, malah muterin bang. Nah pas gue tidur itu gue belum begitu pulas bang tidur bang. Nah gue denger tuh bang dari arah depan jalan ke arah tenda gue bang. Dia arah ke belakang tenda. Cuk cuk cuk. Nah tapi yang gue bingung bang, dia nggak berhenti bang. Malah dia muterin tenda gue. Cuk cuk cuk. Gue bengong bang. Ini orang ngapain? Ini apaan itu? Gue takutnya hewan atau apa gitu kan muterin. Cuma langkah emang langkah orang sih. Cek gitu. Dia sempat ngelilingin tenda gitu sekitar 3 kali bang, 3 kali tuh ngelilingin. Dan lu lihat bayangannya persis tuh? Bayangan maka gue nggak ngeliat bang, karena lampu tenda gue matiin bang, kan gelap nggak kelihatan. Lampu tenda gue matiin kan, masalah itu kedengaran suara doang, muter-muter 3 kali. Gue langsung duduk. Nah pas gue langsung duduk itu gue ngedenger di belakang gue itu ada suara kayak geraman bang. Aduh kan merinding gitu bang. Iya bang. Pas gue dengar suara geram itu gue langsung nyalain lampu. Di situ gue pertama mikirnya hewan bang, gue takutnya ada bagas, ada babi. Karena depan tenda gue ada beberapa logistik, gue takut ada bagas, ngeri diserang juga. Tapi gue itu sempat 2 kali bang gue dengar suara geram itu. Gue dengerin lagi, ini suara apaan, hewan atau bukan itu. Jadi suara tuh dalam banget bang. Itu persis belakang gue. Dan itu lu denger jelas banget. Jelas banget. Dan di mana itu belakang tenda gue tuh jurang bang. Iya. Kalau emang orang iseng atau teman gue iseng, ngapain itu jurang belakang bang? Bahayain diri sendiri dong. Gitu. Di situ gue langsung beraniin diri bang untuk ngecek keluar. Tapi gue keluar itu nggak terlalu jauh bang, jadi depan tenda doang. Gue keluar lah bang tuh. Gue keluar itu nggak ada apa-apa bang, kosong. Sama sekali nggak ada. Sama sekali. Dan yang lebih gue heran lagi bang, tenda-tenda teman gue yang 3 tenda itu gelap semua bang, pada tidur. Oke, kalau itu yang tadi yang muter teman gue habis ngencing atau keluar lah, pasti ada bekas aktivitas lah, entah dia habis lagi matiin lampu atau dia masih gerak-gerak, ada suara apalah gitu. Ini beneran nggak ada yang keluar, sunyi banget, sunyi, udah pada tidur bang, lampu tenda pada mati semua. Di situ gue langsung, wah nggak beres bang. Ya, gue langsung buru-buru ke tenda. Nah pas gue mau balik badan bang, itu dari depan muka gue tiba-tiba ada angin bang, kencang. Itu angin nabrak bang. Kalau angin normal itu kan buyar bang, itu kayak energi, cuma nabrak muka gue. Di situ gue langsung, wah nggak beres nih. Gue langsung buru-buru masuk tenda, SB-an tidur.
Alhamdulillah gue situ tidur. Singkat cerita, gue bangun jam 3 bang untuk summit ke puncak. Prepare, sarapan dulu, start nanjak, summit itu ke puncak jam setengah 4. Jalan nih, sebelum jalan biasa berdoa, selesai berdoa jalan ke puncak. Jadi berarti dari pos 2 kita harus ngelewatin satu lembah lagi bang, namanya lembah apa gue lupa. Lewatin satu lembah, baru pos 3, satu lembah, terus pos mata air, pos 3 baru puncak, Sabana 1, Sabana 2 puncak. Nah, gue jalan sampai lembah satu lagi tuh gue lupa namanya apa. Gue sempat break bang situ. Break. Gue lihat satu teman gue ini namanya Sasa, cewek. Itu dia mukanya kayak pucat gitu bang. Gue tegur tuh, "Sah, lo kenapa? Apa? Aman gak?" gitu kan. "Aman bang," bilang aman tuh. "Mau ini gak tolak angin?" Gue ngeri dia masuk angin kan, karena masih pagi juga. "Enggak bang, nggak apa-apa, aman." Ya udah gitu. Nggak lama teman gue yang 3 orang bilang nih, "Bang, gue duluan nih jalan gitu, ntar juga kesusul." Ya udah, jalan duluan aja pelan-pelan. Oke nih, udah jalan duluan. Akhirnya kita jalan lagi nih bang, jalan nih sisanya nih. Pas lagi jalan itu treknya itu emang agak sempit bang dan nanjak banget bang. Di situ gue ngelihat si Sasa ini nunduk bang, nunduk begini terus muntah. Wah, bilang, "Sah, kenapa Sah?" gitu. Cowoknya langsung nyamperin tuh bang, karena dia sama cowoknya kan. "Sah, kenapa, aman?" itu. Terus gue emang agak jauh bang, terus gue teriakin tuh si cowoknya, "Mau tolak angin gak?" gitu. "Sah, mau tolak angin gak?" "Nggak usah bang." Dia nolak mulu bang, gue kasih tolak angin. Ya udah tuh akhirnya ngebreak dulu, istirahat. Setelah itu gue dari jauh itu gue ngelihat teman gue paling belakang nih, si Lutfi nih bang, dia lagi nengok belakangnya bang. Cuma kayak ngedumel, kayak lagi ngerutuh, kayak ngobrol lah ya, gitu-gitu. Padahal di belakang nggak ada orang bang. Gue tegur lah tuh si Lutfi, "Pi, ngapain lo?" gitu. Dia langsung, "Ah, kagak Win," dia bilang gitu bang si Lutfi. Yaudah habis itu yaudah lanjut jalan itu, masih jauh pos 3, udah jam 4 tuh, udah mau subuh kan. Lanjut jalan nih bang ke pos 3. Lanjut jalan, nyampe pos mata air itu udah jam 7 pagi bang. Itu dari pos 2 ke pos 3 jauh banget bang. Nyampe pos mata air itu jam 7 pagi, isi air lah gue tuh yang kosong-kosong. Selesai isi air, lanjut ke pos 3. Itu gue nyampe pos 3 jam 8. Dari jam setengah 4 sampai pos 3 jam 8. Berapa jam tuh? Itu jauh banget bang, dari 2 ke 3 via Swanting. Pos 3 sempat foto-foto karena alhamdulillah cuaca cerah. Lanjut jalan bang ke puncak. Itu singkat cerita gue sampai puncak jam 11 siang. Di puncak itu gue sempat kena badai bang. Hujan, udah hujan, anginnya kenceng, kabut tebel. Akhirnya karena Swanting itu puncak Merbabu ada banyak puncak kan bang ya. Iya. Jadi gue sampai puncak Swanting doang, nggak sampai puncak Tringulasi. Jadi pas sampai puncak Swanting gue udah foto-foto juga, udah ada dokumentasi. Itu udah badai bang, badai, hujan terus kabut tebel, angin kenceng. Di situ temen gue bilang, "Win, kita sampai sini aja ya, nggak usah ke puncak Tringulasi gitu." Karena sebenarnya sih deket lagi bang, ya 40 menit lah ke puncak Tringulasi gitu. Cuma emang cuaca nggak mendukung. Gue bilang, ya udah deh gitu kan, sampai sini aja. Tapi kita tunggu dulu nih, kalau emang cuacanya nggak berubah kita turun. Kalau misalnya cuaca berubah kita lanjut ke atas. Ya udah Win. Nungguin sampai jam 12 lewat bang, cuaca nggak berubah bang, masih badai. Ya udah akhirnya kita mutusin untuk turun. Teman gue sempat ngeletuk, "Win, lo kalau mau lanjut aja Win, kita tunggu mari." Gue mikir udah siang, terus kalau gue lanjut juga gue agak ngeri juga bang, kabut, bahaya juga gue kan, ngeri juga kesorean sampai tenda lagi. Gue mikirnya pas naik aja jauh banget gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue sampai sini aja gue ikut turun. Akhirnya gue mutusin ikut turun yang lain tuh jam setengah 1-an tuh. Gue turun ke pos 2 lagi. Nah pas perjalanan gue turun itu gue sempat cedera bang, kaki bang, jadi lutut gue tuh sakit banget nih, dengkul, jadi nggak bisa ditekuk. Nah singkat cerita gue nyampe pos 2 bang. Sampai pos 2 gue ngeres karena kaki gue sakit banget kan. Ditambah si Sasa ini sakit bang, dia itu nyampe tenda langsung tidur. Dan yang lain langsung masak. Selesai masak makan, hujan masih gerimis. Nah selesai habis makan ternyata hujan makin deras bang. Dan di mana itu emang sih ada beberapa pendaki yang naik bang, cuma dia pada ngeres doang di pos 2, nggak ada yang ngecamp. Ya udah tuh di situ ada berdebat juga bang gue sama teman gue yang cowok-cowok tuh. Temen gue bilang, "Ini kita ngecamp lagi nih semalam karena cuaca begini. Tambah Erwin sakit, kakinya, Sasa sakit.
Di situ gue diem bang, gue agak kicep sih, wah semalam lagi nih gitu. Gue pengen buru turun, kaki udah sakit banget kan. Terus gue mikir lagi, ini logistik nggak bisa nih untuk 12 orang kalau kita ngecamp semalam. Akhirnya gue bilang, kita nggak bisa ngecamp lagi, ini logistik tinggal Indomie 3 doang bang. Indomie 3, Aqua sebotol doang, untuk 12 orang nggak cukup. Jangan sampai gara-gara gue sama Sasa semua jadi sakit juga karena kekurangan air gitu kan. Gue mau malam ini kita turun, kita nggak apa-apa kena malam di trek, kita nggak apa-apa tengah malam sampai base camp, yang penting kita turun pelan-pelan. Ya udah Win, kita turun pelan-pelan malam ini, cuman dengan catatan hujan berhenti. Oke, fix, deal tuh bang, semua pada deal. Akhirnya nunggu hujan berhenti, nggak berhenti tuh bang. Akhirnya gue sempat tidur dulu, bangun 5:30 pas maghrib ajan itu langsung hujan berhenti bang. Alhamdulillah itu jam 6-an tuh, jam 6-an udah berhenti hujan. Langsung temen gue bilang, udah Win, kita prepare, nyicil dikit-dikit. Oke, pada prepare tuh bang, prepare. Singkat cerita, nyampe jam 7, selesai packing, prepare, langsung start turun bang dari pos 2. Seperti biasa, sebelum turun gue berdoa dulu rame-rame, lanjut turun bang dari pos 2 ke bawah kan. Itu posisi turun gue di paling depan bang, gue paling depan, yang lain belakang tuh. Otomatis kan yang lain itu ikutin speed gue bang, karena gue paling depan, ditambah kaki lagi cedera, gue pelan-pelan tuh. Nah, sebenarnya ini paling barbar bang, gue pas turun paling barbar sih. Jadi pas gue dari pos 2 itu, emang pos 2 ke bawah itu dia treknya emang agak curam bang. Jadi baru gue turun, pelan-pelan turun. Dah dari atas gue itu, gue ngeliat ke bawah itu, jadi dilihat dari atas itu ada belokan, dan pas belok itu ada landaian bang. Itu di atas gue ngeliat ada putih bang, panjang, ngejembreng itu bang di landaian di sebelah kanan. Di situ gue langsung ngeliat, itu apaan putih gitu. Wah di situ pikiran gue udah bermain tuh, wah pocong apa nih gitu kan. Itu masih rintik-rintik hujan lah gitu, rintik-rintik hujan. Wah itu apaan? Terus gue lihat lagi, wah itu apaan? Putih, warna putih bang, panjang. Makin deket, ngata bang, gue di prank bang, itu celana jas hujan bang. Kan asu kan, gue udah pikir aneh-aneh bang kan. Gue langsung bilang teman gue, itu bilang belakang itu celana jas hujan. Akhirnya gue pindahin bang itu celana, karena bahaya juga bang, takut ada orang yang halu kan, lari jurang, bahaya juga kan. Setelah udah itu gue langsung gue pindahin tuh bang celana jas hujan itu. Gue bilang ini orang iseng banget, bahaya juga kan, bikin orang halu. Akhirnya gue pindahin itu, lanjut jalan bang gue tuh, lanjut jalan. Berarti dari pos 2 itu gue harus lewatin ke lembah Mito. Nah pas gue mau sampai lembah Mito bang, itu dikit lagi sampai lembah Mito. Treknya itu udah lumayan landai bang, lumayan landai, cuma kanan jurang, kiri tebing tuh. Itu landai, depan itu kelihatan bang, belok kiri, kanan, lurus. Jadi kalau dari posisi gue ngeliat depan itu kelihatan bang, ada sesuatu, ada batu atau apa bakal kelihatan. Dan di situ gue ngeliat ada batu gede banget bang, gue ngeliat dari jauh bang. Gue lihat itu batu gede banget, batu kali lah di pinggiran gitu bang. Tapi yang gue bingung itu batu itu kayak berbentuk pahatan muka bang. Jadi batu dibentuk pahat muka. Mukanya itu muka mbah-mbah, muka kakek-kakek gitu. Itu gue jelas banget ngeliat dari jauh, mata, hidung, mulut lagi senyum gitu, pakai belangkon bang. Itu jelas banget bang, gue lihat muka itu di batu bentuk muka. Di situ gue langsung mikir bang, kok ada batu. Nah yang gue takut bang, maksudnya yang gue bingungin bikin takut, gue naik itu nggak ada itu batu. Awalnya lu pas naik nggak ngeliat batu sama sekali? Kagak ada. Kalau emang gue ngelihat ya udah gue tahu, gue lihat itu. Masalahnya gue pas naik nggak ada itu batu, gue lihat bentuk batu batu bentuk muka itu bang. Di situ gue langsung, wah ini apaan gitu kan. Gue langsung nunduk lagi, itu sambil jalan bang. Jadi gue ngeliat itu sambil jalan pelan-pelan. Gue nunduk, makin deket kan bang ya. Gue lihat lagi, fix itu batu bentuk pala. Nah yang lebih aneh lagi bang, pas gue di lokasi batu itu yang gue lihat, itu nggak ada sama sekali batu bang. Batunya nggak ada nih? Nggak ada. Padahal itu pas jaraknya lumayan deket, itu masih ada bang batu bang, gue lihat bang. Tapi pas gue sampai lokasi batu itu, batu bang nggak ada. Karena gue pas jalan itu gini bang, gue jalan pas ngeliat, wah itu batu, wah fix batu. Terus gue nunduk lagi bang, jadi karena berkabut bang, jadi gue fokus jalan dong, trek gitu kan, nggak ya gue fokus batu mulu, karena bahaya juga gue kan. Gue jadi fokus ke jalan, ntar nengok ke batu lagi masih ada. Nah pas gue sampai ke lokasi batu yang gue lihat itu nggak ada batu bang. Itu cuma ada tanah bekas longsoran, ada akar-akar keluar.
Di situ gue langsung mikir bang, gue flashback omongan tukang ojek bang, yang di awal. Yang tukang ojek ada pesan ke gue kan kalau lewat Lembah Mito prinsip-prinsip ya mas, ngucapin salam. Gue langsung mikir apa itu Mbah Mito atau apa gitu kan, gue juga nggak tahu sejarahnya gitu kan. Di situ gue bilang ya udahlah, gue permisi gue udah mati gue, assalamualaikum bang, numpang lewat cuma mau turun gitu kan, udah mati gue gitu bang. Itu gue lanjut jalan tuh, gue situ masih ingat gitu bang, nggak bilang apa-apa. Pokoknya gue selama pendakian itu hal yang gue lihat, yang gue dengar, gue nggak bakal cerita di situ. Di bawah gue bakal cerita. Ini ada Jalan sampai gue di Lembah Mito. Nyampe Lembah Mito pada istirahat bang, istirahat bentar 5 menit. Itu sekitar jam 8-an. Lanjut jalan berarti kita langsung ke Lembah Ngirjan. Lembah Ngirjan masih aman bang. Nyampe Lembah Ngirjan lanjut jalan ke Lembah Cemoro. Nah Lembah Cemoro ini di sini juga si Sasa nih bang. Jadi si Sasa ini selama dari abis summit dia tidur, pas pendakian turun, pas mau turun ke base camp, itu dia nggak ngomong sama sekali bang, diem aja. Di Lembah Cemoro dia sempat muntah bang, lagi ngebreak nih, tiba-tiba dia si Sasa muntah deh. Wah, itu muntahnya air doang bang, banyak. Terus bilang, Sah lo kenapa gitu? Dia diem aja bang, diem aja. Terus si cowoknya juga bilang tuh, Sah kenapa gitu. Terus gue tawarin, nih kasih tolak angin, Sah tolak angin Sah, diem aja bang, diem aja. Akhirnya gue kasih minum, yuk deh lanjut jalan yuk, kita berburu nih karena udah malam juga kan, ngeri kemalaman bang, karena itu juga pun gue ngudak ojek bang. Ojek itu sepengetahuan teman gue sampai jam 10 malam doang bang, di Merbabu Suanting itu. Saya cerita lanjut bang ke Lembah Ngirjan bang berarti. Nah, pas gue lagi jalan ke Lembah Ngirjan bang, itu trek agak landai bang. Jadi dari jauh itu gue ngeliat ada baju putih bang sebelah kanan deket pohon-pohon gitu. Terus gue langsung mikir aja bang, wah ini apaan lagi nih? Gue takutnya kayak tadi nih, jas hujan nih kan. Tadi bawaan sekarang atasannya nih gitu kan. Gue takut kan jas hujan nih kan. Tapi makin dekat gue lihat ada rambut tuh bang. Jadi rambut pendek, ngebelakang kita orang bang semua. Rambut pendek, cowok bang. Pakai baju putih polos, celana pendek hitam bang. Cuma ke bawah gue nggak ngeliat. Dia posisinya ngebelakangin lu nih. Ngebelakangin bang. Jadi belakang itu dia nyerong. Ini trek nih, lurus nih bang. Jadi nyerong gini bang, nyerong gitu. Dan itu lu nggak cuma lu aja nih? Bukan gue doang yang lihat bang. Pas gue deket bang, itu teman gue nyolek bang. Karena kan dari awal gue lihat yang jas hujan, celana jas hujan itu gue juga nggak bilang dulu kan. Pas gue yang lagi emat jas hujan baru gue bilang kan. Itu tiba-tiba teman gue nyolek bang. Gue paham tuh, lo ngeliat Gawin, maksudnya gitu gue paham. Gue langsung ngangguk, udah jalan, jangan usah noleh, jalan bang. Itu gue nggak berani lagi bang untuk nengok ke belakang bang. Itu mas mau ngeliat lagi itu ada apa enggak? Gue udah buru-buru bang. Nggak lama dari gue jalan bang, di sebelah kiri bang sekarang bang. Tadi sebelah kanan sosok, sebelah kiri itu bentuknya kayak dari jauh kayak karung bang, panjang gitu bang. Jadi ada pohon gede banget sebelah kiri, kayak ada putih panjang, kan gue mah karung gitu. Pas makin deket, kok itu atas kepalanya ada kuncup bang, ada iketannya kan. Wah asu gue bilang kan. Terus itu langsung istighfar bang, astagfirullahaladzim, ada apaan nih, kenapa nih kan? Itu pocong bang. Itu pas gue liat dia deket itu beneran pocong ngebelakangin kita pada bang. Temen gue nyolek lagi bang, udah jalan pelan. Yang tadi kaki gue sakit bang, itu gue nggak rasa bang, langsung jadi bang gue jalan cepet bang. Itu gue nggak ngerti lagi situ. Pas udah lewatin tuh gue sosok itu, gue langsung mikir ini kenapa gue bilang ya. Yang dari itu tadi batu gue bilang kan, sampai ada sosok itu, ini kenapa gitu kan. Udahlah gue fokus jalan, penting turun gitu kan. Penting kita sampai base camp barulah kita aman itu. Ini kita belum aman nih, ada apa, takut ada apa-apa lagi nih. Itu udah pada baca-bacaan bang, istighfar itu. Gue lanjut jalan dari Lembah Cemoro ke Lembah Gosong berarti bang. Nah pas gue lagi jalan ke Lembah Gosong itu sempat hujan lagi bang, sempat hujan berhenti lagi pakai raincoat, pakai jas hujan. Si Sasa lagi muntah lagi bang.
Untuk yang kedua kalinya. Muntah lagi. Nggak lama, yaudah yuk, buru-buru turun. Ini udah nggak beres nih, gue nggak kenapa-napa Sasa. Masa muntah-muntah mulu, nggak ada komunikasi sama sekali bang. Diem aja nih. Diem aja. Gue bilang, Sa, kenapa gitu. Cowok itu, Sa, kenapa gitu. Diem aja tuh. Akhirnya langsung jalan lagi ke Lembah Gosong. Nah, sampai Lembah Gosong bang, itu gue sekitar jam setengah 11-an malam lah, setengah 11 malam Lembah Gosong. Itu sempat ngebreak lagi. Pokoknya itu pendakian turun itu gue banyak berhenti ya bang, karena posisi hujan juga kan, di trek itu kena hujan lagi. Lembah Gosong break, dan lagi bang, si Sasa muntah lagi bang. Cuma yang ketiga kali ini selesai dia muntah, jadi posisi itu lagi pada istirahat bang. Si Sasa itu di samping gue nih, samping gue Sasa, sampingnya lagi cowoknya. Sasa lagi duduk samping gue, muntah bang deh. Wah, nah tapi selesai dia muntah bang, dia duduk bang nih di pinggir trek, muntah nih. Wah, terus dia langsung begini bang. Gue yang samping bang, gue langsung bengong bang. Gue cowoknya depan, teman-teman gue langsung bengong ngeliatin bang. Sasa kenapa langsung ngeliatin bang? Wah nggak beres nih, gue bilang. Yang tadi awal 2 kali muntah doang bang, sampai yang sekarang muntah ketawa bang. Ketawa itu. Wah di situ gue langsung bilang, yuk langsung cabut, udah nggak beres nih. Cabut lah bang, gue langsung ke pos 1 nih, Lembah Gosong. Nah pas berjalan mau ke pos 1 bang, gue ketemu ada pendaki lagi naik bang. Jadi gue paling depan, gue lihat ada center tuh. Dia sendiri bang, sendirian nih. Ketemu lah nih di trek. Dia negor nih, Mas kok baru turun? Iya nih bang, ada yang sakit sama ada yang cedera. Tiba-tiba nih orang ngomong bang, oh ya tuh temennya yang cewek dijaga, ada yang ngikutin. Di situ bang, gue langsung bengong. Semua temen gue pada bengong bang. Padahal gue nggak nyebutin siapa yang sakit, siapa yang cedera bang. Gue 12 orang bang, banyak cewek, ada 3. Tapi dia tahu kalau ada salah satu dari tim lo yang sakit. Nah, dia tahu di salah satu teman gue tuh ada yang sakit, ditambah dia bilang ada yang ngikutin. Di situ pada bengong. Gak lama, nih orang langsung bilang, yaudah mas, saya duluan ya. Oh iya bang gitu. Dia lanjut naik tuh bang, lewatin tuh sama temen gue. 12 orang itu ngelewatin ke atas sendirian. Gue mikir itu orang apa bukan. Masalah gini bang, dia tuh perawakannya pakai pendaki, cuma pakai daya pakaian doang bang. Jam 11 malam orang solo hiking nggak bawa perlengkapan, menurut gue itu pendakian bunuh diri sih bang. Iyalah, nggak sih, nggak masuk akal. Tambah kondisi juga lagi hujan bang. Iya. Di situ gue langsung udah turun. Sampai pos 1 itu jam 12 malam. Sampai pos 1, alhamdulillah bang ada sinyal bang. Akhirnya ada sinyal. Gue suruh temen gue nelfon orang basecamp, kita jemput ojek. Telepon tuh. Jadi selesai nelfon, ojeknya mau jemput. Gue bilang, Win, mau lanjut ke bawah pos ojek? Di sini aja dulu. Karena di pos 1 itu ada satu tenda bang, ada pendaki lain nih, ada temen lah. Walaupun dia pada tidur, seenggaknya gue nggak iseng banget kan. Di sini dulu. Toh kalau ojek datang juga kedengeran suara ojek motor. Nanti kalau ada suara motor baru kita turun. Jadi nggak nunggu di bawah. Jadi kita tuh datang, ojek ada, turun langsung. Singkat cerita, gue nyampe pos ojek, langsung pada naik ojek tuh bang, yang cewek-cewek dulu naik ojek. Itu gue diturunin di base campnya itu beda sama base camp pas awal gue naik bang. Nyampe base camp gue langsung suruh istirahat tuh si Sasa bang, istirahat. Gue kasih teh anget. Nah disitulah gue bilang bang ke cowoknya bang, nah namanya juga pacaran bang ya, maksudnya gue bukan suju atau apa. Gue mau menanyakan bang, masa kan selama pendaki nih hal-hal aneh nih bang. Gue nanya ke cowoknya nih, lo sama Sasa ngapain? Enggak, gue nggak ngapain, dia bilang gitu kan. Udah jujur aja, lo tahu kan tadi selama kita turun ada apaan? Dia bilang gitu. Enggak Win, gue nggak mau ngapain gitu. Terus gue langsung bilang, Sasa lagi dapet gak? Iya Win lagi dapet. Pantes gue bilang. Jadi pembalutnya itu dibawa sama cowoknya bang. Jadi cowoknya itu double carrier. Nah pembalutnya itu di tasnya si Sasa bang. Pembalutnya mana? Ada di Win tas Sasa. Pantas gue bilang gitu. Mungkin bang ya, ini bau amis sih bang.
selama pendakian ada hal-hal aneh yang tadi gue bilang, lihat ada sosok kayak cowok baju putih, sama diliatin pocong bang. Gue bilang, wah lu kenapa nggak bilang dari di pos 2 gitu. Dia baru bilang di base camp sih gitu. Yaudah buang deh, minta bilang sama orang base camp buang di mana gitu kan, tolong buang di mana gitu. Dibuang pembalutnya. Terus orang base campnya bilang tuh ngelihat si Sasanya geletak gitu bang, nanya gue kan, kenapa mas temennya yang cewek? Enggak nih pak gitu, lagi dapet dia tadi, dapetnya itu pas abis summit di pos 2 gitu. Terus juga tadi pas turun juga ada hal-hal itulah pak, gue bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian udah sampai bawah selamat lancar itu. Iya pak, alhamdulillah. Ya udah suruh istirahat dulu tuh temennya yang cewek, kesian. Iya pak gitu. Singkat cerita, siang nih bang, siang pada packing karena kita mau prepare untuk pulang bang. Nah sebelum pulang kita mau mampir dulu nih bang ke Jogja. Iya, dari Jogja sore baru pulang ke Jakarta bang. Yang tadi rencananya malam itu pengen malam minggu Jogja bang, gagal karena ada trouble. Emang selama pendakian pasti ada trouble, nggak mungkin lancar-lancar banget kan. Akhirnya pada packing selesai, lanjut jalan ke Jogja lah dulu bang. Sampai Jogja kita mampir bang ke Malioboro bang. Nah di Malioboro itu kita sempat nongkrong dulu bang, ngopi-ngopi. Nah pas lagi ngopi-ngopi itu lagi pada santai, di situ gue cerita bang apa yang gue rasain pas malam di tenda itu bang. Gue nanya, gue cerita lah bang, nanya nih bang kejadian gue yang pas malam di tenda bang, karena penasaran bang. Gue nanya sama yang lain nih, lo pada pas di tenda itu malam-malam ada yang keluar gak sih? Kagak Win itu. Kenapa emang? Kagak. Gue jadi itu pas gak lama tidur sekitar jam 12 malam gue ngedengar ada yang jalan tuh ke belakang tenda gue. Nah tapi yang gue bingung itu dia malah muter 3 kali gue tanya gitu kan, lo pada ada gak? Kagak, lo pada tidur gak ada yang bangun. Wah gue bilang siapa itu kan, gak beres nih gue bilang. Nah udah sampai situ gue juga bilang nih, setelah pas gue dengar itu gue juga dengar ada suara geraman. Gue kira takutnya ada babi kan, tapi pas gue ngecek nggak ada apa-apaan gitu. Nah pas gue masuk tenda itu dia bang yang tadi gue bilang ada angin kenceng. Nah temen gue pada bilang nggak ada yang keluar Win, sama sekali yang keluar gitu. Terus yang temannya setenda, lo kenapa nggak bangunin gue gitu kan? Ya gue nggak enak bangunin lo, pada tidur pulas gitu kan. Gue udah gue ngecek, gue pikir gue berani keluar takutnya babi gitu. Kalau hewan mah gue berani ngecek, ternyata bukan hewan, bukan orang, gue nggak tahu apa itu kan. Di situ nggak langsung gicep lah gitu. Ya pokoknya itu sih bang pengalaman gue selama pendakian Merbabu. Dan terakhir gue kontakkan itu sama si Sasa ini pas sebelum lebaran bang. Jadi ini kan temannya teman gue, jadi gue emang jarang ketemu. Itu pas ketemu terakhir pas sebelum lebaran gue ketemu, gue nanya juga, Sah gimana sih kondisi lo, aman nggak? Aman bang gitu kan. Udah agak mendingan karena pas di Jogja pun dia masih kayak lemes bang. Mungkin efeknya kali ya, mungkin efeknya belum pulih banget gitu kan. Nah gue juga sempat nanya tuh ke Sasa, oh iya Sa, lo pas kita trek turun lo kenapa ketawa-tawa? Gue bilang gitu kan, ya habis muntah tuh. Ah tahu-tahu gimana bang? Iya jadi kan lo inget gak sih lo kan muntah, terus habis lo muntah itu lo ketawa tuh pas kita di lembah gosong pas istirahat. Itu dia nggak ngerasa ketawa bang, dia jadi bilang, emang Sasa ketawa ya bang itu? Sasa sih sadarnya itu muntah, Sasa udah nggak sadar apa-apa. Bilang itu dia sadarnya pas di base camp sih dibilang, gue nggak tahu lah tuh. Pas di base camp dia baru sadar dia lagi rebahan tidur gitu. Di situ, wah bener pas ketawa itu bukan si Sasa bang, karena gue lihat pas habis dia ketawa begitu di bang itu mukanya emang udah beda bang. Langsung berubah. Dia pucet, tatapannya kosong, kayak muka dia lah gitu. Ya gitu sih. Nah sama ngebahas juga itu tuh bang yang ada pendaki naik itu pada ngebahas itu siapa ya Win yang pas kita turun tem pendaki itu ya. Dibilang orang solo hiking cuman di DP kan gitu kan, tapi dia kok bisa tahu ada yang sakit di antara kita cewek, ini juga si Sasa lagi langsung. Nah itu dia, gue masih bingung sih bang, itu siapa gitu ya, mudah-mudahan sih itu orang bang ya gitu kan. Dia orang gitu kan, mungkin punya kelebihan atau gimana gitu kan, tapi kalau bukan orang ya walau alam lah gitu kan. Ya pokoknya itu sih bang selama pengalaman gue naik ke Merbabu via Swanting yang menurut gue
paling barbar sih sama pendakian gunung-gunung lain mah. Ya. Jadi Bang, pas lo ketemu ngelihat sosok batu nih yang wujudnya kayak mbah-mbah kakek-kakek itu ya, itu semua temen lu ngeliat juga atau gimana Bang? Di situ gue nggak nanya sih, nggak naik pas di lokasi nggak nanya, dan pas di mana lagi di Malioboro gue juga nggak nanya sih itu. Oh, lu nggak bahas lagi. Jadi cuma lu aja nih yang lihat jelas kalau ada batu yang sosoknya kayak betul. Dan itu dia dan pas yang gue lihat itu dia Bang, gue bilang, gue langsung flashback pesan yang tadi ojek gitu. Iya, nanti kalau Mbah Mito, Mbah Mito merisi gitu. Iya. Gue juga nggak tahu itu emang gue diliatin sosok Mbah Mito atau gimana, gue nggak ngerti juga lah. Dan itu senyum aja ya Om. Senyum mesem. Jadi kalau gue yang lihat dari posisi gue itu, posisi batunya jadi ke depan, gue di samping ini Bang. Jadi lihat samping. Oh, nyamping. Dan ketika lu nyamperin, nggak ada pasti lokasi. Deket banget udah nggak ada. Nggak ada. Pas sampai lokasi gue nggak ada Bang. Pas sebelum nyampe lokasinya itu lu masih ngeliatin ya. Masih ada. Iya. Itu gue masih bingung juga itu. Iyalah, udah nggak wajar lah kalau itu juga. Ketika lu lihat dari jarak jauh ada nih, tapi pas udah mendekat nggak ada. Betul Bang. Dan yang ketika lu ngelihat sosok laki-laki nih Bang, pakai celana pendek, baju putih oblong ya, dan rambutnya segini, itu dia noleh ke arah lu sama rombongan lu atau gimana nih Bang? Jadi pas gue lihat itu dia masih ngebelakangin Bang, masih ngebelakangin kita semua. Sampai gue lewat pun dia ngebelakangin. Gue juga nggak begitu mastiin ke sampai bawah Bang. Pokoknya gue lihat cuma sampai setengah badan doang gitu. Itu sosok. Sekarang jelas banget Bang. Sekarang oke lah, misalkan itu manusia, ngapain Bang? Gak wajar. Malam-malam. Posisi juga gerimis. Terus dia pakai oblongan doang, pakai celana pendek. Udah nggak wajar. Fix itu mah makhluk ya. Entahlah. Dan temen lu ngeliat semua nih pastinya. Ngeliat semua itu. Temen gue cepet nolek punggung gue. Dan yang pas pocong ini semua juga ngeliat nih. Lihat semua Bang itu. Pocong itu. Jelas tuh pocong. Jelas banget itu di sebelah kiri. Tadi awal sebelah kanan, yang pocong itu sebelah kiri. Cuma itu dia ngebelakangin lagi Bang. Untung ngebelakangin lagi Bang. Kalau depan ngeri ngacir kemana-mana Bang. Lihat wajahnya Bang. Iyalah, pasti serem banget lah Bang. Pastilah gue. Gitu kan. Nah makanya itu dari jauh gue kira karung Bang. Wah Makin dekat gue lihat tegas ada itu dia, ada iketan palanya. Ada kuncungnya. Fix, iya itu. Dan ternyata yang lo alamin semua ini ketika turun ya Bang. Turun betul. Itu berawal dari si Sasa ini. Sasa betul. Yang heads ya. Dan pembalutnya nggak dibuang ya. Iya. Seperti dibawa lah turun. Dan masih alhamdulillahnya lagi bagusnya dibawa gitu. Iya betul. Karena kan dari cerita-cerita ada nih sebagian cerita pendaki kan yang ngalamin hike di atas gitu kan di gunung, ngalamin yang enggak gitu kan. Betul. Sampai ada yang dibuang ternyata ya kembali lagi lah. Dampaknya jadi ke semua rombongan nih kan kayak gitu. Dan makasih banyak nih ya, sama-sama Bang Erwin udah mau berbagi nih cerita lu di Dimensi Mistik. Dan gue mau inget lagi nih ke kalian semua, setelah nonton video ini langsung aja mampir ke channelnya Bang Erwin Rex Projects. Jejak rekamnya juga ada Bang. Jejak rekamnya ya. Iya. Pas Merbabu, pendaki Merbabu. Oh, nah di situ langsung aja nih nonton nih. Di situ vlog pendakian dan jejak rekamnya juga ada. Jadi jangan lupa langsung di subscribe, like, komen, dan share. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Sekali lagi, thank you banget nih. Iya. Makasih Bang Aris, sama-sama. Bang Erwin udah diundang nih ke channel Bang Aris. Makasih banget nih udah jauh-jauh nih dari Tanah Abang ke Jagakarsa. Ya deket banget. Ke motor deket ya Bang. Iya. Dan sekian nih kisah horor pendakian yang dialamin sama Bang Erwin ini pada saat mendaki Gunung Merbabu di tahun 2002 ini. Belum lama ini ya Bang. Dan gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Erwin ini yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Erwin ini. Jadi yang belum subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Ya udah sekian nih. Gue Ars Dimensi Mistik dan Bang Erwin. Ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.